Jadi tahu kan bonsai itu tumbuhan apa? Bonsai itu adalah tumbuhan yang pendek, bulat, dan menggemaskan. Nah, itulah saya dulu. Pokoknya ya kayak bonsai lah ya. Nah, kenapa saya dibilang bonsai? Ini dia ceritanya. Pakai ini dulu. L'Oreal Full Coverage. Dari lahir emang sebagai anak pertama selalu diberikan yang terbaik. Kamu tahu kan artinya apa? Dari mulai makanan, cemilan, obat-obatan, semua diberikan yang terbaik dan terbanyak. Jadi sebenarnya karena mamaku dan bapakku itu sangat mencintai aku, jadi mereka itu kalau beli makanan mungkin ya dilebihin gitu loh. Dia pikir, oh anakku masih lapar, ya udahlah ya dibelikan. Jadi dari kecil itu emang gizi sudah sangat baik. Tapi tuh bagusnya ini, orang tuaku itu dari dulu ya nggak pernah memberikan aku tuh KFC. Nggak ada deh, zaman kita tuh dulu zaman susah ya, tinggal di Inalum kita tuh zaman susah. Kayaknya kalau ke Medan itu, jadi Inalum itu dari Medan itu sekitar 3 jam. Oh by the way Baswe, foundation ini so good karena dia itu feels like a mint on your face, really good, and it's full coverage as well, so covering all whatever you have on your face. Jadi mereka itu provide aku dengan yang terbaik. Nah, salah satunya itu Indomie. Sama aja sih sebenarnya ya. Tapi emang dari dulu tuh Indomie yang kayak Indomie, tau gak sih, Indomie goreng. Nah, itu tuh dijadiin sarapan setiap pagi. Jadi yang kayak dari lahir I was quite huge, dan pokoknya all my life itu waktu kecil itu selalu besar gitu, gendut, gemes gitu loh, yang kayak orang tuh ngeliat, aduh si Eva tuh gendut banget gitu loh. Jadi kayak yang orang pun melihat aku itu mungkin seperti buntelan kali ya, tapi mereka mungkin menganggapnya itu imut pada usia itu gitu loh. Pokoknya orang tua tuh mau yang terbaik. Kalau sakit diberikan obat-obat yang terbaik, antibiotik dari kecil gitu. Jadi tuh kayaknya susah sakit gitu. Jadi kayaknya itu mungkin yang mengkontribut kepada hormon-hormon tubuhku, membuat aku menjadi wanita yang perkasa. Nah, pada usia TK, by the way, ini konselor ya. Konselornya Maybelline. Nggak ada yang bilang oh gendut, pokoknya karena masih kecil mungkin jadi dia pikir imut kali ya, dengan bentuk tubuh yang seperti itu. Imut banget anaknya, gembil ya, dan aduh menggemaskan sekali anaknya Bu Tiambun dan Pak John. Apalagi kalau misalnya Natalan nih ya, beli baju ke Medan, kita tuh jadi selalu belanja ke Medan ya. Kalau belanja ke Medan tuh beli baju tuh ya ampun susah banget karena gendut. Jadi tuh nggak ada baju yang muat gitu. Jadi yang kayak baju-bajunya tuh model-model yang kayak ya gede-gede gitu deh. Kayaknya kebanyakan ya. Nggak apa-apa. Setelah masuk usia SD, mulai tuh berasa yang kayak teman-teman tuh kan kayak pada langsing-langsing gitu ya, main karet ya kan. Jadi tuh mereka tuh kelihatannya tuh aduh kok langsing, gampang loncatnya, sedangkan aku seperti lompat kodok karena berat kan ya, dan aku tidak bisa lompat tali sampai kepala. Tahu nggak sih dulu yang main lompat tali gitu kan, terus kita taruh di kepala gitu kan. Nah, sejenis itu, dan aku tidak bisa, selalulah jatuh seperti nangka busuk. Pada saat SD jadi juara kelas, kepedean itu muncul gitu, yang kayak aku bisa ke juara. Tapi dulu orang tua itu juga support banget ya, nggak yang kayak, dan mereka tuh tetap yang kayak pendidikan yang paling utama gitu. Jadi bentuk tubuh ya udahlah ya. Terima nasib, pokoknya belajar dan belajar.
banana. Nah sampailah kemudian aku SMP. Nah SMP juga masih gendut. SMP itu masih juara kelas nih, juara kelas SMP kelas 1, juara kelas gitu kan ya. Pendidikan yang paling utama sih. Tetap pendidikan yang menjadi prioritas utama gitu. SMP zaman itu tuh dulu tuh ada zamannya yang kayak kaos kaki yang panjang sampai ke lutut gitu kan. Terus roknya sedikit di atas lutut. Jadi yang kayak lucu gitu, cakep. Tapi kan biasanya yang pakai kayak gitu yang kakinya jenjang ya. Bukan kayak saya gitu. Kayak Thales Bogor. Nggak ada diet-dietan tuh zaman dulu, pokoknya juara kelas tapi nggak gaul gitu, karena ya kembali lagi pendidikan dan nggak terlalu pacaran. Tapi inget deh tuh dulu ada cowok waktu aku kelas 1 SMP, aku tuh 1A, dia tuh 1F. Dan aku masih kenal namanya, mudah-mudahan kamu nonton ya. Namanya Suryadi. Aduh sumpah gue masih inget banget sumpah. Dia itu kirimin surat cinta, terus dia kirimin aku puisi. Oh my god, kayaknya dia satu-satunya laki-laki kayaknya yang kirimin gue puisi. Tapi itu lucu banget. Gue inget banget yang kayak terus aku tuh yang bergetar, membara, ada laki-laki yang menaksir wanita gendut ini gitu kan. Dan waktu itu, tapi abis itu aja, kirim surat terus dia lari, udah menghilang, hai bye gitu kan. Terus tapi itu membuat aku tuh semakin yang kayak ternyata ada juga yang suka sama aku walaupun aku sebesar ini gitu kan. Tidak terlalu khawatir gitu dengan bentuk tubuh waktu SMP ya, jadi masih yang kayak ya senang-senang aja, ya makan-makan aja, ya kantin-kantin aja gitu. Tapi yang pasti sih lebih ingin membanggakan orang tua dengan nilai di sekolah, dengan keberhasilan di sekolah. Jadi waktu itu gitu. Anastasia, tapi tutupnya pecah, dipecahin anakku. Setelah itu SMA, diterimalah ini ya di sekolah swasta di Medan nih, naik kelas lagi ya kan, dari SMP dari SD di Inalum masuk ke SMP di Tebing, nggak lulus di negeri masuk ke swasta. Nah dari SMP negeri ke swasta ya jelas-jelas lah berbeda ya kan, sistem pendidikannya dan lain-lain. Dan kali ini tinggal di kota besar gitu. Jadi waktu itu aku itu dimasukkanlah sama orang tuaku tercinta, tersayang dan terhormat ke sebuah asrama putri. Asrama, bayangin kan, nyuci baju sendiri, jemur baju sendiri, ngangkat baju sendiri. Baru pertama tuh langsung terlempar ke dalam asrama putri yang isinya adalah 100 orang satu kamar. Bayangkan, palet penuh warna seperti pelangi di muka bumi. Mulai tuh ya kan, hormon wanitanya mulai berasa kayak yang ini cakep, yang ini ganteng, yang ini mempesona. Dulu tuh sekolahnya namanya Santoma 1 di Medan ya, sekolah kelas atas lah waktu itu di Medan. Jadi persaingannya juga tinggi gitu. Pokoknya tuh terhempas dari juara 1 ya waktu SMP, tiba-tiba terhempas ke juara paling akhir di kelas itu. Dan terhentaklah hatiku ini dan aku merasa tercampak ya. Kepedean pun mulai berkurang karena udah nggak juara lagi kan gitu. Terus bentuk tubuh masih begini nih. Nah di situ tuh inget banget ya, ada namanya guru kimia. Halo Pak Munte, apa kabar Pak Munte? Mudah-mudahan Pak Munte nonton ya Pak Munte ya. Sekarang saya udah di Australia Pak Munte. Guru kimia. Itu waktu itu benar-benar yang kayak, waktu itu ada tugas, pokoknya kimia nggak pernah bagus. Dapatnya kalau nggak 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0. Pokoknya nggak pernah dapat di atas 5. Oh no! Karena emang susah banget. Aku tuh kayak terhempas gitu, kayak terkejut badan gitu dengan para Chinese yang luar biasa ini gitu. Dengan mereka tuh les yang kayak aku tuh nggak pernah les gitu. Tiba-tiba pokoknya terhempas gitu kan. Nah Pak Munte ini nyuruh saya ke depan ya kan. Mulai tuh ada yang ngetawa-tawain. Pokoknya
ada yang bilang gendut gitu, udah mulai yang kayak merasa, mungkin karena rasa pede itu juga udah agak sedikit berkurang ya, tidak sesuai ekspektasi, jadi yang kayak merasa sedikit agak like agak down gitu. Nah Pak Munte panggil lah ke depan kelas, dia suruh aku kerjain tugas kimia. Aku nggak bisa loh, aku nggak tahu jawabannya itu, kalau nggak salah apa sih nama kimianya, apa sih, seng apalah gitu pokoknya. Nah dia nggak bisa. Terus tau nggak dia bilang gini, kamu cantik-cantik dapat 2, ujian ulangannya 2. Coba bayangkan, guru bilang begitu, betapa sakitnya hatimu di depan kelas loh. Itu makinlah aku merasa sedih dan yang kayak oh my god gitu loh. Aku tuh kayaknya merasa down gitu, dan tiba-tiba dari belakang aku tuh ada yang bilang, tuh si gendut. It's tuh makin, oh my god. Sampailah aku mengetahui seorang pria, aduh, suka nih sama si pria itu ya. Tapi rasanya tidak mungkin gitu, karena pria itu begitu tampannya dan dia adalah blaster namanya kan. Jadi nggak pede, nggak mungkin lah dia suka sama gue gitu kan, dan benar aja gitu, karena bentuk tubuh itulah, karena gendut kan, dibilang bonsai lagi sama teman-temannya. Mulailah di SMA itu diet itu akhirnya disadari bahwa bukan untuk bentuk tubuh aja, karena waktu itu rasanya jalan aja udah sesek gitu kan. Memperbaiki pola makan lah. By the way Baswe, ini adalah rímel luar biasa. Ini adalah eyeliner glittery yang oh my god, bisa membuat mata Anda begitu berkilau seperti kilauan matahari. Lihat nih, ininya tuh tajam dan menuki gitu loh. Karena anak-anak zaman sekarang itu kayaknya sangat mengkhawatirkan bentuk tubuhnya. Jadi pada usia itu tuh ya, aku tuh udah mulai yang kayak merasa perlu mencari kepribadian diri. By the way Baswe, ini B, cuman 50 sen. Nah mulailah mendapat saran-saran diet dari teman-teman, mulai yang makan nggak makan, yang makan cuman sehari, pokoknya dicoba. Diet itu semuanya ku coba, sampai jangan jajan, sampai jangan bernapas. Coba, karena bernapas aja sekali bisa naik 300 gram. Pokoknya sampai yang diet yang kayak waktu itu ya diet nggak makan gitu kan, ya namanya diet anak muda lah, diet nggak makan, tapi nggak tahu tuh sehat apa enggak gitu, karena dulu nggak ke dokter gitu kan, karena taunya oh teman ada langsing, oh gimana sih lu biar langsing gitu kan, nah, diikutin gitu. Jadi yang kayak mencari jati diri lah di usia 17 itu usia mencari jati diri gitu, dan perlu orang-orang untuk merangkul Anda supaya Anda tidak lari dan tidak salah. Di Universitas Sriwijaya Palembang. Halo, kita galo, apa kabar? Diterimalah di sana. Nah, di situ tuh masih gendut loh. Ingat banget waktu pergi kuliah, baju itu aja dan celana itu aja, dan aku dilihat dari ujung kaki sampai ujung kepala oleh artis-artis Universitas Hukum ya. Waktu itu sekolahnya sekolah hukum. Pada suatu hari ya, cita-citaku dari dulu adalah masuk ke dalam majalah. Itu tuh inget banget ambil foto di Raja, apa depan tambah samping seluruh tubuh. Waktu itu nggak tahu kelihatannya langsing gitu. Padahal waktu itu tuh sekitar 65 kilo lah ya, untuk tinggi 150. Tapi pede aja, again pede. Udah deh, masuk nggak masuk pokoknya gue pengen apply. Kalau masuk syukur, nggak masuk ya udah apply. Akhirnya waktu itu inget banget liburan semester pulang ke Inalum, beli martabak, terus
Aku bilang sama si bapak, "Pak, beli majalah dong." Karena waktu itu kalau nggak salah udah keluar yang unggulan pertama, jadi tinggal unggulan satu lagi. Belilah majalah ini, dibukalah majalahnya, dan adalah wajahku di sini. Adalah wajahku di majalah itu, nomor 24, 19 tahun, Eva Natalia Sundar. Itu rasanya kayak oh my god, itu kayak boosting my confidence so highly gitu, karena gila ya, aku bisa ternyata gitu, walaupun dengan bentuk tubuh seperti, tapi aku bisa, dan itu menimbulkan kepedean tersendiri gitu, dan itu membuat bahwa kita itu bisa bermimpi seperti apapun, gak peduli seperti apa bentuk kita, tapi kita bisa menjadi seperti yang kita mau. Mimpi, you can dream high and achieve high gitu. Buktinya gue mimpi pengen masuk majalah dan akhirnya gue kerjakan gitu, nothing tulus, dan akhirnya masuk. Itu yang kayak oh my god, that's amazing. Waktu pulang ke Palembang hari liburan semester, waktu masuk tau gak sih, aku diplototin sama artis-artis fakultas hukum. Dan ada teman aku yang kebetulan tahu bahwa aku masuk keren, padahal nggak ada yang tahu loh, nggak aku bilang juga gitu kan ya, untuk apa gitu kan ya, biarlah itu menjadi rahasia diriku sendiri. Ada yang nakal ditaruh di mading, semua orang lah melihat fotoku di situ, dan mereka pun melihat, dan mereka pun menatap aku dari ujung kaki sampai ujung rambut ini. Gimana ceritanya nih anak bisa masuk ke situ? Ya udahlah, gue pasrah. Tapi semenjak itu rasa pedeku itu bertambah dan bertambah dan bertambah. Berat badan itu tidak menjadi penghalang buat aku, karena yang penting itu kepedean dan prestasi yang harus kita selalu raih. Jadi bentuk tubuh itu sebenarnya tidak menjadi sesuatu yang harus dikhawatirkan. Pede untuk bermimpi, pede untuk meraihnya. Kalau kita harus kalau kita terlalu terdistract memikirkan bentuk tubuh kita, oh kita harus langsing atau seperti apa, itu nggak akan menjadi jaminan bahwa kita akan menjadi orang yang berhasil. Bentuk tubuh itu tidak menjadi penghalang untuk kita meraih apa yang kita impikan, yang kita mau dan kita cita-citakan. Yang terakhir adalah, sentuhan terakhir adalah lipstick Rimmel. Ini lipstick luar biasa karena ada mint-mintnya. It has mints that make your lips cool and fluffy and glossy. Pokoknya cocok banget deh. Aku suka banget. Oke deh, selesai. Dan ini adalah magic touch-nya. Cara. Wow. Tiba-tiba lahirlah si poni manja ini. Begitulah guys. Thank you for watching my video this time, and I hope whoever you are, wherever you are, kalau kalian merasa diri kalian tidak sempurna, merasa gendut, merasa tidak pede, merasa tidak diterima, tiba-tiba muncul. Sit down. Nah, buat kalian di luar sana yang merasa diri kalian tidak diterima, build your confidence, bangun kepercayaan diri kalian, dan raih apa yang kalian mau. Jadi nggak perlu peduli apa yang orang pikirkan, yang penting kalian tetap maju. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlaru. Jadi semoga di luar sana, semoga kalian terinspirasi dengan ceritaku kali ini, dan Bonsai di sini mengucapkan terima kasih. And I'll see you on my next video. Ciao ciao.